warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Eco Industrial Park yang memproduksi produk pertanian studi kasus PT Segar Agro Industri Nusantara. Adapun nama-nama kelompok kami yang pertama, Benidia Lestari, Yuyun Yuliawati, Naura Fadila Azahra, Hendrafil Kandoyo, Yuni Handayani, dan Rosdiana. Yang pertama itu ada pendahuluan. 1. Latar belakang. Eco Industrial Park merupakan sekumpulan industri penghasil produk atau jasa yang berlokasi pada suatu tempat di mana para pelaku di dalamnya secara bersama mencoba meningkatkan performansi lingkungan, ekonomi, dan sosialnya. Lowe 1996. Sumbawa adalah salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di dalamnya berkembang kawasan industri beras dan jagung, meliputi industri beras dan jagung seperti di PT Segar Agro Industri yang menerapkan SEO Industrial Park penghasil beras dan jagung yang jumlahnya sangat besar. Pada hal ini, yang menjadi bahan perdebatan adalah bagaimana menyusun suatu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semakin meningkatnya populasi manusia mengakibatkan tingkat konsumsi produk dan energi meningkat juga. Permasalahan ini ditambah dengan ketergantungan penggunaan energi dan bahan baku yang tidak dapat diperbarui. Pada awal perkembangan pembangunan, industri dibangun sebagai salah satu unit proses yang bersedia, yang terdiri terpisah dengan industri lain dan lingkungan. Industri ini menghasilkan produk samping dan limbah yang dibuang ke lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang terkait rumusan masalah. Ada rumusan masalahnya di sini. Yang pertama, bagaimana konsep ekoindustri Prague, dan yang kedua, bagaimana penerapan konsep ekoindustri Prague. Dan selanjutnya itu tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui konsep ekoindustri Prague. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan konsep ekoindustri Prague. Saya akan melanjutkan, itu terkait pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama, konsep ekoindustri Prague atau disingkat EIP. EIP merupakan evolusi dari konsep-konsep kawasan industri yang sudah ada. Konsep kawasan industri yang selama ini hanyalah merupakan kumpulan-kumpulan industri yang hampir sama sekali tidak memiliki ketertarikan terutama dalam hal pengolahan lingkungan. Atau dengan kata lain, konsep kawasan industri tradisional memiliki pertentangan mengindahkan konsep koloksi tersingkat koleksion dalam mengembangannya. Konsep kolokasi mengembangkan cara-cara baru untuk untuk meraih suatu kesinergian dan efisiensi yang lebih besar lagi dengan memperkuat prospek peningkatan nilai tambah dalam proses-proses industri yang diambil dari keuntungan yang diperoleh karena pengelompokan industri kawasan. Manfaat Ekologi Industrial Park atau EIP di sini dapat dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi industri, manfaat bagi lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat bagi industri yaitu EIP akan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk mengurangi biaya-biaya produksi melalui efisiensi terhadap material dan energi. Manfaat bagi lingkungan. Penerapan konsep EIP akan mengurangi banyak sumber-sumber polusi, limbah, dan sampah, juga mengurangi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Dan adapun manfaat bagi masyarakat,
Dengan meningkatnya performasi perusahaan, anggota EIP akan menjadikan EIP sebagai suatu kekuatan alat pembangunan ekonomi suatu masyarakat. Adapun peraturan hasil samping antar perusahaan, pertukaran hasil samping perusahaan atau byproduct, sinergi atau byproduct network. Pada dasarnya, hasil samping merupakan sekumpulan perusahaan yang memanfaatkan dan memperlakukan hasil sampingannya sebagai bahan baku dari satu perusahaan kepada perusahaan lain atau pada perusahaan itu sendiri, daripada hanya membuangnya sebagai sampah atau limbah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Perwujudan dari suatu pertukaran hasil samping merupakan hal yang paling esensial dalam penerapan strategi dalam melaksanakan konsep ekologi industri. 7. Penerapan ekologi industri di Indonesia. Selain dapat diterapkan di negara maju, konsep ekologi industri dapat diterapkan juga di negara-negara berkembang, sehingga makin meningkatkan pembangunannya. Seperti telah disebutkan pada uraian sebelumnya, bahwa di negara berkembang yang menjadi persoalan pertama adalah sumber daya alam yang melimpah, namun masih belum dapat dioptimalkan penggunanya. Contoh faktor internal yang memperkuat perkembangan agroindustri adalah besarnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. 3. Cukupnya tersedianya faktor-faktor produksi. 4. Kapasitas produksi yang ideal. Yang kelima, teknologi dasar pengolahan pangan yang sudah dikuasai. Nah, yang kedua, faktor eksternal yang mendukung bagi pengembangan industri pangan adalah yang pertama, liberalisasi perdagangan dunia. Kedua, perekonomian dunia yang semakin membaik. Ketiga, naiknya permintaan pangan dunia. Keempat, tingginya konsumsi pangan olahan di masyarakat negara maju. Kawasan Agroindustri Sumbawa. Kawasan PT Seger Agroindustri Nusantara terletak di Desa Boak, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki sub-agroekosistem dataran rendah, iklim sedang, dan industri ini berdekatan dengan lahan pertanian, bahkan memiliki lahan pribadi untuk dijadikan bahan baku produksi. Adapun aliran energi dan material pada PT Seger. PT Seger merupakan kawasan agroindustri yang baru dan belum berkembang dengan baik. Kawasan industri beras dan jagung pada PT Seger sebelumnya hanya memproduksi jagung saja. Namun kini PT Seger sudah menerapkan sistem Eco-Industrial Park, yaitu memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan material seperti bahan bakar. PT Seger menggunakan limbah atau sampah yang berasal dari sekam padi untuk produksi jagung. Industri beras berdampingan dengan industri jagung, bahkan berada dalam satu tempat atau tembok di industri tersebut, mampu mengaplikasikan hasil buangan limbahnya sendiri menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan dan tidak merugikan masyarakat setempat. Meningkatkan ekonomi untuk mengurangi kurangnya bahan bakar untuk proses produksi, sehingga industri ini juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Bahkan, bahan baku yang diproduksi diambil dari para petani sekitar dan dari lahan sendiri. Bahan baku yang diambil dari petani sekitar yaitu padi dan jagung. Padi setelah diolah akan menghasilkan limbah buangan seperti sekam dan dedak. Untuk sekam yang sifatnya kasar akan dijadikan bahan bakar oleh industri itu sendiri, yaitu produksi beras dan jagung. Dan untuk dedak atau limbah halus dapat dijadikan makanan ternak oleh para peternak sapi.
Berdasarkan dari semua pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ekologi industri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dan menghasilkan sedikit polusi. Penerapan konsep ekologi industri tersebut sangat diperlukan dalam rangka pembangunan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun di sini saran, setelah membaca makalah ini, penulis sangat menyarankan mari kita jaga agar tidak sampai tercemar. Salah satunya dengan menerapkan konsep Eco-Industrial Park. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Terima kasih.